Salah satu tanda kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Telah digambarkan melalui firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 96 dan 97, yang artinya, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Ya'juj dan Ma'juj menurut penuturan Al-Syarif Al-Idrisi dalam Nuzhat Al-Mushtaq adalah nama untuk sebuah golongan manusia, yaitu dua suku keturunan Sam bin Nuh. Mereka sering mengganggu, menyerbu dan membunuh suku-suku lain. Mereka pembuat onar dan sering menghancurkan suatu daerah. Masyarakat mengadukan kelakuan suku Ya'juj dan Ma'juj kepada Iskandar Zulkarnain, seorang raja dari Makedonia. Iskandar kemudian mengusir mereka ke sebuah pegunungan, lalu menutupnya dengan tembok dan pintu besi. Menjelang kiamat nanti pintu itu akan jebol, mereka keluar dan membuat onar dunia hingga Allah menghancurkan mereka berkat doa kaum muslimin. Lalu di manakah tembok Zulkarnain? Persoalan ini telah mendapat perhatian dari para sarjana Islam di masa lampau. Telah ada ekspedisi-ekspedisi silam yang telah dilakukan untuk mencari di mana letaknya tembok tersebut. Dari berbagai penemuan itu akhirnya didapati sebuah kesimpulan bahwa lokasi tembok Zulkarnain sudah ditemukan. Kawasan yang dipercayai terletaknya tembok Zulkarnain berada di utara Georgia atau selatan Rusia, yaitu di banjaran Gunung Kaukasus, yaitu di kaki Gunung Kazbek. Kawasan ini dikenali sebagai Lorong Daril, kedudukannya berdekatan dengan Sungai Terek. Terdapat satu jalan tentara Georgia yang merentasi lorong ini, dan sejak zaman silam ia terkenal sebagai lorong yang dilalui untuk tujuan menjajah. Almarhum Abul Kalam Azhar pun menyatakan bahwa di Georgia terdapat satu timbunan besar tembok yang dibuat dari besi bercampur tembaga di Bukit Kakas di suatu kawasan yang sempit, yaitu antara dua Bukit Daril. Keadaan bukit itu curam memanjang dari Laut Hitam hingga Laut Qazwain. Dalam beberapa riwayat tembok Ya'juj Ma'juj digambarkan dekat dengan laut dan pegunungan. Perhatikan bahwa letak pegunungan Kaukasus Georgia bisa dikatakan diapit oleh Laut Hitam dan Laut Kaspia. Pegunungan tersebut menghubungkan antara dua laut ini. Bukit Daril ini secara umumnya masih tidak terusik, masih teguh, mempunyai bentuk berlapis-lapis, panjangnya 1.200 km. Di sana ada suatu timbunan yang tinggi dari besi bercampur tembaga di tembok Daril, dibuat untuk menyumbat satu lubang yang ada di tempat tersebut. Penduduk-penduduk sekitar takut untuk mengusik atau mengubahnya. Hanya perubahan alami saja yang berlaku di situ. Terdapat proses pengerukan tanah untuk melubangi tembok tersebut, namun tidak bisa sampai menembus tembok tersebut. Ini menyebabkan adanya ruang-ruang kosong antara batu-batu bukit dan tembok Zulkarnain yang masih kukuh hingga sekarang. Nampaknya manusia di atas muka bumi pun tidak mampu untuk melubangi ataupun mendakinya. Gerbang Kaukasia juga sering disebut sebagai Pilas Stronghold atau Iron Gate of Alexander the Great oleh penulis-penulis klasik. Barat juga menganggap bahwa tembok Zulkarnain atau gerbang Kaukasia ini dibuat untuk mengepung Gog dan Magog dari melakukan keganasan dan kerusakan yang lebih banyak. Pada hari ini lambang Georgia berupa matahari, bulan, dan 5 bintang, kononnya adalah sempena lambang Iskandar Zulkarnain. Kawasan pegunungan Kaukasus ini memiliki keragaman yang unik. Di sini terdapat 62 bahasa yang dituturkan oleh 5 keluarga besar dan budayanya juga beraneka ragam.
Kawasan ini juga terkenal sebagai kawasan yang selalu berlaku peperangan antara golongan, pertumpahan darah, dan peperangan kolonial sejak zaman dahulu. Lorong Daril, tempat tembok Zulkarnain berada di kaki Gunung Kazbek dan Elbrus. Kedua-dua gunung ini adalah gunung berapi yang aktif tapi sudah tidak meletus sejak 500 tahun lampau, menyebabkan penduduk sekitar menganggapnya gunung berapi yang sudah mati.